Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada satu perkara yang sangat agung yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita nomor duakan, apalagi kita telantarkan. Terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini, ketika kita melakukan rangkaian-rangkaian ibadah yang besar seperti berpuasa, tilawah Al-Quran, kemudian sholat malam. Satu hal ini jangan sampai kita nomor duakan, jangan sampai kita lupakan, yaitu amalan kalbu yang menyertai semua ibadah kita setiap hari, khususnya ibadah di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini ada dua hal yang dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang melakukan puasa, ya, yaitu keimanan dan ihtisab. Keimanan dan ihtisab ini adalah bagian dari amalan qalbu, amalan hati. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan meniatkan ibadah puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan cinta dan ridha Allah Tabaraka wa taala serta ganjaran dan pahalanya. Barulah jika amalan puasa tersebut, yang kita tahu amalan puasa tersebut adalah amalan lahiriah, jika dia disertai dengan dua amalan hati tersebut, barulah dia memberikan dampak, efek yang besar, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula dengan sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibadah sholat malam ini adalah ibadah lahiriah. Kapan dia bisa menghapuskan dosa-dosa terdahulu? Manakala ada ibadah qalbiyah, ada amalan kalbu yang menyertainya, yaitu keimanan, keikhlasan, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang kuat, keyakinan yang kuat untuk mendapatkan cinta, ridha dan ganjaran serta pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang melakukan ibadah-ibadah besar selama Ramadan, seperti katakanlah berpuasa, ini ibadah yang besar luar biasa. Namun jika ibadah puasa itu kosong dari ibadah qalbiyah, maka ibadah puasa itu justru tidak ada nilai apa-apa di dalamnya. Contoh sederhana, seseorang yang berpuasa, namun di dalam hatinya dia masih menyimpan rasa dengki, hasad kepada tetangga, kepada saudaranya sesama muslim. Rasa dengki itu kemudian mendorong lisannya untuk melakukan ghibah, menggunjing, melakukan namimah, fitnah, atau berkata yang kotor, menyakiti, maka sungguh itu akan menghapus amalan atau pahala ibadah puasa yang dia lakukan pada hari tersebut. Gara-gara dengki, hasad, yang itu adalah penyakit hati yang berlawanan dengan amalan hati, yaitu kesabaran, ketulusan, kemudian menginginkan kebaikan bagi saudara sesama muslim. Sehingga tidak heran Wahab Ibn al-Ward rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal. Jangan kalian itu hanya bersemangat untuk beramal yang banyak. Jangan hanya kuantitasnya saja. Walakin liyakun hammu ahadikum fi ihkamihi wa tahsinihi. Namun hendaklah semangat kalian dalam beramal adalah semangat untuk memperbaiki kualitas amal, menjadikannya berkualitas. Dan itu dilakukan dengan memperbaiki amalan hati yang menyertai amalan lahiriah tersebut. Seperti misalkan dengan mengikhlaskan niat. Kemudian kata beliau, fa innal 'abda qad yusalli wa huwa ya'sillah fi salatihi wa qad yasumu ahadukum wa huwa ya'sillah fi siyamihi. Karena seorang hamba boleh jadi dia melakukan ibadah sholat,
Namun ternyata dia sedang bermaksiat kepada Allah dengan sholatnya tersebut. Boleh jadi seseorang tengah berpuasa, namun ternyata dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya tersebut. Kenapa demikian? Karena kosongnya amalan ibadah tersebut dari amalan hati. Atau amalan tersebut dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Bagi yang melakukan sholat misalkan. Ternyata dia melakukan sholat bukan karena Allah. Tapi karena tendensi yang lain. Karena misalkan ingin dipuji. Atau ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, ingin status dan kedudukan misalkan sebagai orang yang terpandang, orang yang religius misalkan, justru dia tengah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia sedang memalingkan ibadah sholatnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi karena alasan makhluk, karena alasan duniawi lainnya. Demikian pula orang yang sedang berpuasa, boleh jadi dia berpuasa, dia menahan diri dari lapar dan dahaga, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, dia tidak menghilangkan dengki dan hasad yang ada dalam hatinya. Demikian ikhwati fillah, amalan qalbu ini sangat penting untuk kita perhatikan pada setiap ibadah kita. Terlebih-lebih ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Karena kita tahu ibadah kita di bulan yang mulia ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh sangat merugi jika seseorang jangankan dilipat gandakan pahalanya, mendapatkan satu pahala saja tidak, bahkan dia mendapatkan dosa gara-gara amalan hati yang tidak dia perhatikan, atau gara-gara penyakit hati yang masih dia pelihara yang merusak ibadah tersebut. Demikian ikhwati fillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.